Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama kami di mata kuliah struktur baja dengan materi desain untuk batang tekan. Teman-teman silahkan melihat ke sini. Kita ada data BJ-nya adalah 34, kemudian profilnya hulu circular section, kemudian PU 650 kN, panjangnya adalah 4 meter, kriteria tumbuhannya jepit sendi, sehingga nanti ini ada hubungannya dengan nilai K yang kita peroleh dari peletakan jepit sendi. Nah, seperti yang ada di sini, step 1 kita menentukan properties material dan penampang elemen. Jadi untuk mutu materialnya BJ34, FY 210 MPa, FU 340 MPa. Nah, kemudian dari tabel profil baja, ya, tabel profil baja kita dapatkan nilai D-nya sama dengan diameter yang digunakan. Ini 190,7 mm, kemudian luasnya 4040 mm persegi. Tebalnya itu 7 mm, kemudian inersia karena bentuknya itu adalah lingkaran, maka IX sama dengan IY 171 kali 10 pangkat 5 mm pangkat 4. RX RY juga sama 65 mm. Kemudian SX dan SY itu juga sama 179 kali 10 pangkat 3 mm pangkat 4. Nah, untuk nilai K itu didasarkan kepada tumpuan. Tumpuannya kebetulan menggunakan jepit sendi sehingga didapatkan nilai 0,8. Jadi pendekatan yang kita pakai adalah 0,8. Selanjutnya kita bisa melihat ya tambang dari elemen yang ada. Ini tampak di potongan melintangnya. Dia punya diameter, ya, kemudian juga punya tebal. Karena hulu di dalamnya berarti berlubang. Nah, panjangnya ini adalah 4 meter, perletakannya adalah jepit, kemudian di bagian atas sendi sehingga K-nya 0,8. Sini ini tidak dipengaruhi oleh kelangsingan. Teman bisa masuk ke tabel yang ada di tabel E1.1 ya. Nanti halamannya ada di 33 di SNI 1729/2020. Ini posisinya sudah saya cropkan di sini. Jadi cara menggunakannya, ini elemennya tanpa elemen langsing ya. Ada tanpa elemen langsing, di sebelah kanan ada dengan elemen langsing. Karena kelangsingannya tidak mempengaruhi, berarti kita menggunakan tanpa elemen langsing. Jadi keadaan batas yang akan mempengaruhi adalah FB. FB itu flexural buckling atau tekuk lentur. Sehingga profil ini nanti akan terjadi kegagalan. Nah, tekuknya itu terjadi tekuk yang dipengaruhi oleh tekuk lentur. Tekuk lentur itu apa? Teman-teman sudah kita sampaikan di kelas bahwa ada perbedaan tekuk itu bisa terjadi secara lentur atau tekuk itu terjadi secara torsi atau tekuk lentur dan juga kedua-duanya dan ada torsinya. Jadi kedua-duanya ada tekuk lentur, tekuk torsi dan juga tekuk lentur torsi. Nah, ini nilai LC. Selanjutnya LC per R ini coba kita bandingkan dengan persyaratan yang ada di SNI. Nanti bisa dilihat di halaman 34. Jadi apabila LC per R ini lebih kecil dari 4,71 akar E dibagi FY, maka FCR-nya pakai rumus yang ini. Nah, kalau sampai lebih besar, nah nanti pakai rumus yang satunya. 0, sekian dikalikan dengan FY kan gitu. Kita coba cek di sini. Jadi 49,231 dari LC per R itu kita masukkan ke dalam plotting bersamaan ini. 4,71 kali akar FY dibagi dengan E dibagi dengan FY. Ya, E-nya dari mana? 200.000 itu ketetapan. Nah, kemudian hasilnya itu 49,231 jauh lebih kecil dari 145,354 sehingga memenuhi persyaratan untuk menggunakan FCR sama dengan 0,658 FY per FE dikalikan dengan FY. Nah, dari sini FY sudah ada. Cuman yang belum ada itu adalah nilai FE. Nah, itu untuk mencari nilai FE, kita gunakan rumus ini, teman-teman, di halaman SNI halaman 35 ya, nanti masuk ya. SNI halaman 35 itu ada P kuadrat E dibagi LC per R kita kuadratkan. Jadi P-nya 3,14 kalikan E, ketetapan 200.000 dibagi 49,231. Ini dari LC per R. Kita kuadratkan ketemu 814 MPa. Ini dalam bentuk tegangan. Nah, FE ini akan kita gunakan untuk masuk di sini. Nah, di persamaan bagian atasnya sehingga FCR nanti akan ketemu. Nah, selanjutnya kita masukkan ya.
FCR sama dengan 0,658 ya, kali dipangkatkan dulu dengan FY dibagi FE, FY-nya 210, FE-nya 814. Maka dikalikan FY ketemu 188 MPa. Nah, sampai sini teman-teman itu bisa mendapatkan nilai dari FCR ya, FCR sehingga kita kalikan AG, maka PN-nya sudah ketemu. Jadi PN yang kita dapatkan itu ada nilainya 759,52 kN. Jadi gaya yang diizinkan untuk bekerja pada batang ini itu nilainya adalah 759,52. Ini sebenarnya gaya ini sekian ini. Tetapi teman-teman, karena syarat untuk melakukan desain terhadap batang tekan itu nilai PN harus kita kalikan dengan faktor reduksi kapasitas, maka kita kalikan dulu sebelum kita sandingkan dengan nilai PU atau beban yang didapatkan dari hasil analisis struktur. Yuk kita masukkan, Pi-nya itu 0,9 dikalikan dengan 759,52 kN itu lebih besar daripada 650 ya, lebih besar. Jadi 683,6 kN lebih besar sama dengan 650 sehingga ini memenuhi syarat. Kalau sama pun juga memenuhi syarat. Jadi kalau angkanya ternyata Pi dikalikan PN atau PCPN ini didapatkan 650 semisal ya. Semisal, maka tetap dia memenuhi persyaratan yang ada. Boleh sama kan itu. Jadi boleh diizinkan sama kalau ini sudah lebih besar sehingga otomatis sudah memenuhi persyaratan yang ada. Sehingga kesimpulannya dari profil struktur circular hollow section kemudian punya panjang 4 meter dengan tumbuhan jepit dan sendi ya yang diberikan beban 650, dia memenuhi persyaratan dan mampu menahan beban yang bekerja sesuai dengan peraturan SNI yang terbaru. Nah, seperti ini ya. Jadi memenuhi persyaratan. Jadi setelah kita bandingkan PC dikalikan dengan PN lebih besar dari PU ya. Jadi aman. T 600 300 1423 ini teman bisa mendapatkan data AG 11.120 mm persegi, L-nya 400 4 ya, 4 meter ini. Kemudian IX, IJ, RX, RY, K. Nah, semuanya teman-teman bisa melihat di sini. Ini data yang ada. Oke, kita lanjutkan. Jadi K-nya jepit-jepit sehingga 0,65. Kemudian untuk penampang elemen, teman-teman bisa melihat sini. Ini bentuknya T, tingginya 297, kemudian lebarnya 302. Nanti silakan dicek ya, dicek di tabel profil baja. Ini sudah sama persis kan gitu. Panjangnya profilnya 4 meter, kemudian tumbuhannya jepit-jepit. Nah, selanjutnya ini teman-teman proses yang ada di langkah ini. Maka kita akan lakukan analisis kelangsingan penampang elemen tekan. Jadi nanti silahkan melihat di tabel B4.1a. Nah, itu rasio lebar terhadap tebal. Jadi lebarnya berapa, kemudian tebalnya berapa, nanti apakah dipengaruhi oleh kelangsingan atau tidak. Nah, itu akan mengecekkan di sini. Yang pertama untuk sayap ya. Sayap, jadi flange, kita lihat rasio dari B. Ya, B-nya ini dibagi dengan T. Ya, B-nya ini dibagi dengan tebalnya ya. B per T syaratnya lebih kecil dari 0,56 kali E dibagi dengan FY. Perhatikan dengan seksama, di sini ada revisi dari teman-teman yang melihat ini, tolong membuat catatan tersendiri. Yang kita sepakati bahwa nilai B itu adalah 302 dibagi dengan 2 atau separuhnya. Jadi ini dari tengah sini ya, 302. 14-nya silahkan dihilangkan dalam perhitungan ya, kali 0,5 dibagi dengan 23. Lebih kecil dari 0,56 kali akar FY dibagi dengan nilai E. E dibagi dengan FY. Sehingga nilai yang didapat ya, itu tetap lebih kecil ya, lebih kecil sehingga sayap bagian profil T ini tidak dipengaruhi oleh kelangsingan. Jadi lebih kecil dari lambda R yang ada. Kemudian selanjutnya untuk badan. Badan itu web, yang ini badannya, badan. Nah, badan itu adalah tingginya, jadi tinggi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dibagi dengan tebalnya. Jadi D-nya
tingginya adalah 297, kemudian dibagi dengan 14, itu kita cek apakah lebih kecil dari 0,75 dikalikan akar dari E 200.000 dibagi dengan FY 210. Ternyata setelah dicek dia juga memenuhi syarat. Sehingga dari dua analisa di atas didapat bahwa syarat D per T itu lebih kecil dari lambda per R. Itu terpenuhi, kan gitu. Baik pada bagian sayap maupun pada bagian badan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa profil T 600, 300, 14, 23 itu tergolong penampang yang tidak dipengaruhi oleh kelangsingan. Jadi tidak langsing. Nah, nanti masuk ke langkah yang ketiga ini. Sehingga dari sini teman-teman di langkah 3 ini nanti silahkan membuka tabel E1.1. Nah, ini untuk mengecek profil T. Nah, itu yang tidak dipengaruhi kelangsingan dengan kondisi batas itu didapatkan keadaan bahwa dia nanti akan mengalami tekuk lentur FB atau FTB. Atau tekuk lentur ada torsinya juga. Jadi flexural buckling ataupun flexural torsional buckling. Jadi dua. Sehingga nanti PN itu harus kita dasarkan dari perilaku FB dan juga perilaku FTB. Atau PN untuk tekuk lentur dan juga PN untuk tekuk torsi lentur. Kita lanjutkan yang pertama. PN untuk tekuk lentur. Jadi kita rumusnya itu FCR dikalikan dengan AG. Ya. Di mana FCR harus kita cari terlebih dahulu. Yang pertama kita analisis kelangsingan elemen pada tiap sumbu. Nah, ini karena sumbu X dan sumbunya Y berbeda, maka kita hitung dulu nilai lambda X, yaitu LC dibagi dengan R, atau KLX per RX. Ya. Ini didapatkan angka 30,806. Nilai K-nya diambil 0,65 karena tumbuhannya jepit-jepit. Kemudian untuk sumbu Z, ini teman-teman, LC dibagi R-nya adalah KLY per RY. Jadi K-nya tetap, L-nya tetap, kemudian yang berbeda adalah RY didapatkan angka 37,681. Sehingga dari sini kita pilih nilai yang terbesar adalah 37,681. Hal ini menandakan bahwa sumbu Y yang lebih dominan mengalami tekuk lentur daripada sumbu E. Nah, selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap syarat sesuai pasal di E3 yang kita dapat. Nilai LC dibagi dengan R, ya, LC dibagi dengan R apakah memenuhi persyaratan yang ada, 4,71 akar E dibagi dengan FY, ini rumusnya di SNI, teman-teman lihat seperti pada slide-slide berikutnya tadi sudah kita munculkan. Jadi setelah kita masukkan, ini kita dapat 37,68, kemudian di bagian kanan ini dapat 145,35, sehingga memenuhi persyaratan yang ada. Kalau ini memenuhi persyaratan LC dibagi R lebih kecil dari 471 akar E dibagi FY, maka nilai FCR pakai rumus yang ini. Ya, kalau sampai ternyata lebih besar, nanti FCR-nya tidak memakai rumus yang ini. Ada di SNI, yaitu 0, sekian-sekian dari FY. Ya, tinggal diambil saja. Kemudian kita sebelum melakukan perhitungan FCR, kita melakukan perhitungan FE-nya dulu. FE adalah P kuadrat dikalikan E dibagi dengan LC per R kuadrat. P-nya 3,14, kemudian E-nya 200.000, R-nya 37,681 kuadrat. Nah, ini sama dengan 1,389 MPa. Ya, ini MPa. Sehingga nilai FCR, nah FCR kita dapatkan, FE-nya tinggal kita masukkan ke sini. Jadi kita rasiokan 0,658 pangkat 210 dibagi 1389 kali 210 ketemu 197 MPa. Jadi FCR-nya 197 MPa. Kawan-kawan, itu kita bisa mendapatkan nilai PN, yaitu langsung kita kalikan saja FCR sama dikalikan dengan AG. Nilai yang sudah kita dapat 197 kalikan 11.120, maka totalnya akan menjadi 2.191 kN. Nah, ini totalnya yang ada. Kemudian syaratnya kita sandingkan, kita kalikan dulu dengan P 0,9. Jadi 2.191 kN ini kita kalikan dengan P, ya. Kita dapatkan menjadi 1.972 kN. Padahal beban yang bekerja adalah 1.700, sehingga mampu menahan beban yang bekerja.
Sehingga untuk syarat tekuk lentur itu memenuhi persyaratan. Karena ada dua, tekuk lentur dan tekuk lentur juga torsi. Kita hitung yang kedua ini, jadi tekuk torsi yang dipengaruhi oleh lentur. Rumus PN-nya sama, secara prinsip FCR dikalikan AG, cuma untuk menghitung nilai FCR itu ada beberapa parameter yang harus dilakukan perhitungan. Yang pertama kita menghitung nilai FE dulu, kan gitu. Untuk profil simetris tunggal di sumbu Y nanti menggunakan rumus yang ada di sini. FE sama dengan FEY plus FEZ dibagi dengan 2H dikalikan 1 min akar 1 min 4 FEY, FEZ dikali H dibagi dengan FEY plus FEZ ini kita kuadratkan. Ini rumus yang kita pakai. Nah, sekarang kita breakdown dulu mana yang sudah ada, belum ada. Parameter FEY, ya, FEY sama dengan Pi kuadrat E dibagi dengan LCY dibagi dengan RY. Maka kita jabarkan Pi kuadrat E dibagi dengan KY, LY per RY. Nah, ini kita masukkan angkanya, ketemu 1389 MPa. Kemudian untuk parameter ya, R0 kuadrat ini, ya, R0 kuadrat dihitung dengan menggunakan ilustrasi seperti gambar yang ada di samping ini. Ya, nilai E itu diperoleh dari tabel baja sesuai penampang ya, yang berupa center of gravity ini ya, besarnya E 63,3. Jadi E-nya ini dari tabel profil baja. Nah, nilai ini akan kita cari ya, R0 kuadratnya itu sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus IX plus IY dibagi dengan AG. Ini ya datanya kan ada di tabel. Sehingga bisa kita masukkan ya, bisa kita masukkan. Nah, untuk X0-nya karena posisinya di sini ya, posisi center of gravity-nya di sini, maka dia nilai X0-nya adalah 0 ya, tidak punya jarak kan gitu. Ya, tidak punya jarak. Nah, kemudian untuk Y0-nya, ya, Y0-nya itu nilai eksentrisitas dikurangi dengan tebal dibagi dengan 2. Jadi ini Y0-nya, ketemu 51,8. Nah, ya, Y0-nya ini ketemu 51,8. Sehingga tinggal kita masukkan, ini ada 0, 51,8, IX, IY per AG, data dari tabel profil baja. Nah, ini didapatkan 14.563 mm persegi. Jadi R-nya kita sudah dapatkan. Kemudian untuk parameter H atau konstanta lentur, itu rumusnya adalah 1 dikurangi dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat dibagi dengan R0 kuadrat. Dimasukkan saja angkanya, nah ketemu 0,184. Sehingga dari nilai-nilai yang ada, ini kemudian nanti akan kita masukkan kepada rumus yang utama. Lanjut untuk parameter FE, Z ya, ini FEZ itu ada Pi dikalikan E dikalikan CW dibagi dengan LCZ ya, kuadratkan plus G dikalikan C kali seper dari AG dikalikan R0 kuadrat. Ini R0-nya sudah ada, Pi-nya ada, E-nya ada, L-nya juga ada, CW-nya yang belum, G dan C. Nah, ini yang harus saya dulu. Nah, teman-teman, untuk memperoleh nilai FEZ diperlukan pendukung CW dan C dari penampang T ya, seperti yang ada di samping ini. Adapun detail perhitungannya, ini nilai D aksennya teman-teman bisa melihat H dikurangi dengan TF per 2 sehingga dapat 285,5 ya, ini H dikurangi TF per 2. Ini nilai D aksennya. Kemudian J-nya untuk rumus J itu nanti kita berikan di grup mungkin rumus-rumus untuk masing-masing profil, J-nya seperti apa. Namun demikian di soal ini, karena menggunakan T, maka rumus yang kita pakai B kalikan TF pangkat 3 plus D aksen. Ya. D aksen kalikan TW pangkat 3 dibagi dengan 3. Nah, ini sama dengan 1.485.949 mm pangkat 4. Ini J juga. Selanjutnya untuk konstanta warping di profil T, ini rumusnya B pangkat 3 kalikan TF pangkat 3 per 144 plus D aksen pangkat 3 kalikan T pangkat 3 dibagi dengan 36. Nah, ini kita masukkan, ya, dapat 4.100.972 mm pangkat 6. Nilai dari FEZ ini bisa kita dapatkan karena CW ada, kemudian C ada, kemudian G-nya juga sudah ada. Ini
teman-teman bisa memasukkan ini Pi, kemudian E 200.000 kalikan CV-nya ada, kemudian ini K dikalikan dengan L. Ya, K-nya 0,65 karena jepit-jepit, L-nya 4 kita kuadratkan. Nah ini 77.200 ini adalah nilai G, itu merupakan ketetapan. J-nya dari hasil hitungan 1.485.949. Nah ini kalikan 1 dibagi AG dikalikan ya 14.563 ini. Nah sehingga dari sini dapat 708 MPa FEZ-nya. FEZ, FEY, dan H sudah ada, maka FE bisa didapatkan kan gitu. FE tinggal kita masukkan ke formulasi rumus yang ada di sini, maka didapatkan 490 MPa. Nah, untuk menentukan FCR, nah FCR ini kan rumusnya rasio dari 0,658 FY per FE. Nah, ini kita masukkan. Jadi FY-nya 210 dibagi 490, tinggal kalikan FY ketemu 175,5 MPa. Nah, ini sudah ketemu. Sehingga FCR sudah ketemu, maka tinggal dikalikan dengan nilai AG yang ada. Nah, AG-nya 11.120 mm persegi. Tinggal dikalikan ketemu 1952 kN. Kita kalikan sebagai persyaratan faktor reduksi kapasitas berupa sebesar 0,9. Nah, ini sehingga ketemu angka 1757. Ternyata lebih besar dari beban yang diberikan, yaitu 1700 kN, sehingga dia memenuhi syarat. Kalau sampai sama pun tetap memenuhi persyaratan, karena itu lebih besar sama dengan. Nah, dari teman-teman, kita bisa menyimpulkan bahwa profil kita yang menggunakan T dengan beban aksial sebesar 1700, ya, itu bisa ditahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI 1729/2020. Demikian tutorial yang bisa kita berikan pada saat ini. Terima kasih, selamat belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.